Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Berlian, kembali lagi di podcast Berlian. Berbagi kemuliaan di bulan Ramadan. Episode kedua. Bersama dengan Bapak Budianto SPD yang selaku Waka di bidang Humas. Halo Pak Budi. Halo. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, bahkan sangat baik. Gimana nih persiapan Bapak menyambut bulan Ramadan yang mendekati? Beberapa hari lagi ya Pak ya? Ya, untuk persiapan Ramadan dikatakan biasa-biasa, ya biasa, tetapi dikatakan luar biasa, tetap pasti luar biasa. Baik, jadi kan Pak Budi kan dulu juga alumni MAN 1 Semarang ya Pak ya? Ya, betul. Nah, dulu itu gimana sih suasana Ramadan saat Pak Budi masih sekolah di MAN? Kalau bercerita Ramadan di zaman dulu itu apa ya? Sangat berbeda dengan sekarang. Yeah. Ibarat susah untuk ditemukan di era sekarang. Karena ibarat dulu yang namanya Ramadan itu ibarat kita betul-betul difokuskan pada kegiatan agama, atau bisa dikatakan kayak apa ya, kayak nyantri sebulan seperti itu. Kayak pesantren kilat gitu ya Pak betul, ya? Betul, kayak nyantri sebulan. Ini seperti itu. Jadi setiap hari aktivitasnya adalah aktivitas keagamaan. Baik, ya, jadi walaupun ada judulnya yang apa namanya, pesantren kilat, kemudian ya. kajian-kajian itu selalu ada setiap hari. Jadi itu tuh 1 bulan full ya Pak ya? Enggak, kalau zaman sekarang itu biasanya cuman beberapa hari gitu toh Pak. Kalau dulu itu sama atau? Ya bukan berarti sebulan full ya, tapi kita mengikuti dengan apa namanya, kalender pendidikan pemerintah. Jadi ibarat Ramadan seminggu mulai kegiatan sampai dengan Ramadan sekitar 20 lah. Itu baru selesai. Kalau di masa Bapak masih berada di MAN sama sekarang, itu apa sih Pak perbedaan yang paling Bapak rasakan gitu perbedaannya di masa bulan Ramadan dulu dan sekarang? Kalau perbedaan yang dirasakan banyak, cuman intinya karena emang kondisi sudah berbeda. Jadi kalau dulu tuh ibarat yang namanya Ramadan di madrasah itu kita betul-betul diberikan sebuah keleluasaan untuk memformulakan kegiatan Ramadan sehingga kita bisa ngefull ke Ramadan itu layaknya pesantrennya madrasah full. Nah, kalau sekarang ini kan sudah mengalami perkembangan dengan segala dinamika pendidikan, dinamika belajar yang tentunya ada aturan-aturan yang harus diikuti. Nah, itu perbedaannya. Termasuk perkembangan zaman begitu ya? Termasuk perkembangan zaman karena sekarang eranya sudah era digital ya. Benar. Yang diistilahkan sekarang katanya generasi Z gitu. Gen Z gitu, kalau Pak. dulu kan generasi apa kan belum tahu, yang penting generasi Islaman gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, seterusnya nih Pak, kalau kesan-kesan yang Bapak alami di madrasah itu apa sih yang masih diingat, yang paling diingat sampai sekarang? Kesan yang terbawa sampai sekarang adalah kegiatan Ramadan di mana 24 jam berada di madrasah. Oh, jadi nginep gitu ya Pak ya? Nginep di madrasah, sehingga setiap kegiatan kita seolah terjadwal mulai dari sahur sampai dengan sahur lagi. Itu semuanya tertata, terjadwal dengan rapi dan harus diikuti semuanya. Oh, baik. Jadi itu kayak dari mana itu udah jadwalin gitu ya Pak ya? Kayak berarti kayak anak pondok gitu Pak? Ya, kayak anak pondok, dan yang menarik seolah ingin kembali ke sana itu yang namanya kalau sudah ada jadwal itu ya semua murid akan mengikuti jadwal itu. Nggak ada yang mojok mainan HP main game, karena memang saat itu belum ada, kan? Nggak ada yang apa namanya sembunyi di kamar mandi rokokan, itu nggak ada.
Jadi semua terkondisikan semuanya. Seolah-olah ya memang dulu zamannya baru segitu Ki. Iya. Kalau sekarang kan sudah dengan yang demikian memang tantangannya berat untuk yang Iya, sekarang. benar-benar. Kalau boleh tahu, kegiatan yang 1 hari full itu dilaksanakan berapa hari, Pak? Itu biasanya digilir waktu masuk selama bulan Ramadan dibagi menjadi 3. Dibagi 3 itu kalau dulu kelas 1, 2, 3. Kalau sekarang kan 10, 11, 12. Ya, Nah, benar. dulu kelas 1, 2, 3. Itu biasanya nanti kelas 1 itu 5 hari, nanti kelas 2-nya 5 hari, terus kelas 3-nya 5 hari, biasanya seperti itu. Berarti itu 15 hari itu ganti-gantian gitu ya Pak? Iya, gantian, giliran. Gitu. Oke, dulu waktu zaman Bapak masih di IMAN, ada nggak sih Pak kayak dikasih buku tulis Ramadan, kayak buku absen sholat, tadarus begitu? Ada, dulu ada namanya apa ya saat itu ya, buku kegiatan Ramadan itu. Iya. Buku kegiatan Ramadan yang dia sampulnya ada gambar masjid, Iya, benar Pak. Masjid Demak atau apa ya gitu. Nah itu yang wajib diisi oleh murid semuanya. Nah saat kegiatannya di madrasah pesantren kilat diisi sesuai dengan kegiatan itu, saat tidak berarti diisi dengan aktivitas kegiatan di rumah masing-masing. Mulai dari kegiatan jamaah subuh sampai dengan tarawih itu harus ada semuanya, termasuk tadarus Al-Qur'annya, seperti itu. Kalau di zamannya Pak Budi itu udah ada tanda tangannya gitu nggak Pak? Kalau misal sholat taraweh, terus minta tanda tangan imam gitu ya Pak? Ada, yang tanda tangan imam. Iya. Ada, maka nanti nunggu imam selesai berzikir itu habis taraweh, sambil kita saat itu berebut jaburan Cepet-cepetan gitu ya Pak ya? Berebut jaburan makanan setelah sholat taraweh itu. Nah, terus nunggu tanda tangan imam taraweh. Kemudian setelah itu biasanya ikut tadarus di masjid, kemudian selesai ya nunggu tadi yang tadarus tadi. Iya. Kalau menurut Pak Budi nih, apa sih sebenarnya yang diajarkan dari buku Ramadan tersebut kepada anak-anak sekolah? Kalau kita melihat di buku itu sebetulnya yang pertama kalau itu mengajarkan atau membiasakan kedisiplinan jelas. Tetapi yang lebih dari itu sebetulnya adalah dari buku itu akan membiasakan tentang aktivitas dan ritme harian. Aktivitas yaumiyahnya akan tertata lewat buku itu karena di buku itu harus absen di setiap kegiatan. Nah harapannya kan selama itu sebulan kan tertata sehingga nanti setelah itu bulan-bulan berikutnya mulai Syawal ke depannya kan akan terbawa oleh aktivitas buku itu. Sehingga nanti akan lebih tertib lah istilahnya. Lebih disiplin gitu ya Pak ya? Supaya lebih terbiasa juga ya? Ya termasuk itu adalah pembiasaan. Terbiasa di bulan Ramadan akhirnya ke bawah di bulan-bulan selanjutnya kan gitu. Yang terakhir nih Pak, apa sih pesan dan kesan yang bisa Bapak sampaikan kepada siswa-siswi MAN 1 Semarang supaya mereka kedepannya selama Ramadan bisa lebih taat dalam beribadah lagi begitu? Kalau pesan saya, semoga anak-anak MAN 1 Semarang lebih bisa menjiwai di kegiatan Ramadan ini, sehingga kegiatan Ramadan yang nanti akan berlangsung selama kisaran 20 hari, itu nanti akan betul-betul bisa membentuk sebuah pribadi, akan melekatkan kebiasaan di diri masing-masing sehingga kedepannya murid-murid MAN 1 Semarang akan lebih disiplin, lebih baik dalam hal baik menjalankan aktivitas kemadrasahan maupun aktivitas keagamaan. Gitu. Dan seperti yang Bapak katakan tadi ya, sebagai pembiasaan juga begitu? Iya, biar terbiasa dengan aktivitas yang begitu urut, begitu disiplin, dan yang jelas begitu indah dan penuh makna di Ramadan itu sebetulnya. Baik, jadi sekian podcast Berlian pada episode 2 kali ini. Saya Abida Anofisa Laila dari kelas F1111. Dan saya Putri Vika Labibah dari kelas E103. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.